Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, sahabat muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, kini kita telah menginjak hari kedua dari bulan suci Ramadan. Maka dari itu, mari kita pupuk semangat kita mantapkan keyakinan, keimanan kita dalam menjalankan ibadah puasa ini. Semoga puasa yang kita laksanakan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setelah puasa nanti tindakan kita, perbuatan kita, ibadah kita semakin lebih baik lagi nantinya. Sahabat-sahabat muslimin dan muslimat, pada hari ini pembahasan kita dalam kitab Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah lil Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi, yaitu memasuki pembahasan tentang rukun Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Arkanul Islami, rukun-rukun Islam. Arkanul Islami khamsatun, rukun-rukun Islam itu ada 5. Jadi rukun secara bahasa itu bisa kita ibaratkan sebagai sesuatu yang menjadi pondasi atau dasar dari segala sesuatu. Kita ambil contoh dalam suatu bangunan misalnya, maka yang disebut rukun dalam suatu bangunan adalah temboknya. Itu artinya apa, sahabat-sahabat sekalian? Itu artinya jika salah satu rukun dalam Islam ini ada yang tidak kita laksanakan, maka dalam tanda kutip ada yang perlu dipertanyakan tentang keislamannya. Apa saja rukun Islam itu? Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, yaitu bersyahadat, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa iqamus shalah, menegakkan salat, melaksanakan salat. Salat yang diwajibkan dalam Islam itu ada 5: subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Jadi 5 salat ini jangan sampai kita tinggalkan. Maka ketika salah satu saja kita tinggalkan, tentu ada beban lain yang akan kita pikul, yaitu kewajiban untuk mengqadha sholat. Jadi kita anggap misalnya, kita ilustrasikan misalnya ketika kita menjelang sholat subuh, ketika waktu subuh ternyata kita tidak bangun. Bangun-bangun tahu-tahu jam 7 pagi. Otomatis waktu sholat subuh dinyatakan habis. Karena waktu sholat subuh kan sejak terbitnya fajar shodiq sampai terbenamnya matahari. Maka apa yang kita lakukan ketika bangun pada waktu jam 7 lalu ingat bahwa kita belum melaksanakan sholat subuh, maka kewajiban kita sebagai umat Islam adalah harus bersegera. Tidak hanya harus mengqadha sholatnya, tapi segera pada waktu itu juga ketika kita ingat kita harus segera melaksanakan sholat subuh. Jadi ya laksanakan sholat subuhnya pada pukul jam 7 pagi. Niatnya bukan adaan lagi, tapi qadhaan. Sholli fardhu subhi rak'ataini qadhaan lillahi ta'ala. Jadi niatnya qadhaan, bukan adaan lagi. Jadi mengqadha sholat itu tidak perlu menunggu. Tidak perlu menunggu ketemu waktunya lagi. Misalnya subuh hari ini kita tinggalkan, maka tidak perlu menunggu subuh esok harinya kita melaksanakan sholat qadha. Tapi kapanpun kita ingat, misalnya pada waktu zuhur kita ingat, ya pada waktu zuhur kita melaksanakan. Demikian juga pada sholat-sholat lainnya. Kemudian yang kedua adalah wa ita'uz zakah, yaitu menunaikan zakat. Menunaikan zakat. Nanti akan kita bahas secara terperinci tentang hal ihwal tentang zakat. Wa shaumu ramadhana, dan puasa di bulan Ramadan. Jadi puasa yang sedang kita laksanakan pada bulan ini adalah puasa Ramadan. Puasa yang hukumnya wajib dilaksanakan bagi seluruh umat Islam. Jadi puasa wajib itu ada 3. Ya,
Ya, hadirin, jadi puasa wajib itu ada 3. Yang pertama ya puasa Ramadan. Yang kedua adalah puasa qadha, tidak melaksanakan puasa Ramadan di bulan Ramadan, maka kita wajib menggantinya di bulan-bulan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah puasa nazar. Jadi puasa yang sebenarnya itu mungkin bisa jadi dihukumi sunnah, lantaran kita bernazar, maka kita wajib melaksanakannya. Misal andaikan saya lulus ujian, maka saya akan berpuasa Senin Kamis selama 1 bulan. Jadi puasa Senin Kamis yang awalnya sunnah itu menjadi wajib karena kita nazarkan. Oh ya, ada yang ketinggalan satu, yaitu puasa kafarat. Misalnya kafaratul jima. Jadi kafaratul jima di siang hari bulan Ramadan, maka puasanya 2 bulan berturut-turut itu wajib kita laksanakan. Kemudian yang terakhir yaitu wahajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yaitu berhaji mengunjungi Baitullah bagi siapa? Bagi orang yang mampu sabilan jalannya. Jadi mampu pulang dan mampu juga mampu pergi juga mampu ongkos untuk pulang. Jadi nanti akan kita jelaskan secara detail ketika masuk dalam bab masing-masing. Mal ikhlasi wat tasdiki. Nah, ini catatan dari Al Habib Ahmad bin Zain. Jadi ketika melaksanakan 5 rukun Islam ini, maka kita harus mendasarkan pelaksanaan itu dengan ikhlas, wat tasdiki, dan membenarkan di dalam hati. Faman lam yakun mukhlisan fahuwa munafikun. Maka barang siapa yang melaksanakan hal tersebut tidak didasari pada keikhlasan. Apa maksudnya keikhlasan? Di dalam kitab Bahjatul Wasail Bisyarhil Masail yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau mensyarahi kitab Arisalah Al-Jami'ah ini. Kata beliau, yang dimaksud mukhlison di sini adalah li ajlim tisari amri syar'i la li khaufin minan nas wa la li haya'in minhum. Jadi pelaksanaan 5 rukun Islam ini dilaksanakan semata-mata melaksanakan perintah Allah, tidak karena takut kepada orang, tidak pula karena malu kepada orang. Nah, disinilah pentingnya niat. Jadi disinilah pentingnya niat untuk membedakan mana yang benar-benar ikhlas dengan mana yang tidak. Terkadang ada sebagian di antara kita melaksanakan ibadah yang sebenarnya bernilai akhirat, tapi lantaran niatnya tidak baik. Seperti apa misalnya? Misalnya riya, pengen dipuji orang, pengen dihormati orang lain. Sholat sebanyak-banyaknya lantaran pengen dihormati orang lain. Nah, itulah yang disebut amal akhirat, tapi nilainya seperti nilai dunia. Karena niatnya nggak baik, tidak ikhlas. Dan oleh dalam kitab ini dikategorikan sebagai orang yang munafik. Kenapa kok disebut munafik? Jadi hatinya, badannya itu beribadah kepada Allah, tapi hatinya ternyata tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya harus dia lakukan. Bahwa ibadah yang kita lakukan ini semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun sebaliknya, terkadang ada amal-amal dunia, seperti misalnya makan, tapi karena niatnya bagus, dia bisa dikategorikan sebagai amal akhirat. Makan tujuannya apa? Supaya saya dapat tenaga untuk melaksanakan ibadah, sholat, dan lain sebagainya. Kita niat sahur misalnya, makan sahur, diniatkan untuk beribadah supaya kuat berpuasa. Maka yang awalnya makan sebagai amal ibadah biasa, tak diganjar apapun oleh Allah, tapi lantaran niatnya baik, maka itu digolongkan sebagai amal akhirat. Wa man lam yakun musaddiqan biqalbihi fahuwa kafirun. Sementara barang siapa yang melaksanakan 5 hal tersebut, tidak ada tasdik, tidak ada pembenaran di dalam hatinya. Dia melaksanakan sholat, tapi di satu sisi dia tidak meyakini bahwa sholat itu adalah wajib, sholat itu adalah rukun Islam. Begitu juga dia melaksanakan puasa, tapi di dalam hatinya tidak ada pembenaran dan keyakinan bahwa puasa Ramadan itu wajib. Maka dalam kitab ini dikategorikan fahuwa kafirun, maka dia digolongkan sebagai orang yang kafir. Artinya tertutup kebenaran dalam dirinya. Dia tidak bisa menerima kebenaran. Jadi sesuatu yang sebenarnya maklumun minad dini bid-darurah, harus dia ketahui, harus dia yakini kebenarannya sebagaimana rukun Islam, rukun iman, namun di dalam hatinya tak tersentuh, tidak terdapat setitik pun keyakinan tentang hal tersebut, kewajiban hal tersebut, maka dia dikategorikan sebagai orang yang kafir.
Mungkin cukup sekian dari kami. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.